Dari kelas 10-9, kelompok 1, saya Eva Novianto. Kelompok 1, nama saya Aisyah Naira Sikova. Kelas 10-9, kelompok 1, saya Madinatul Mukarramah. Kelompok 10-9, kelompok 1, saya Angga Saputra. Ya, besok. Saya dari 10-9, dari kelompok 1, nama saya Salsa Humaira Arifi. Saya dari kelas 10-9, kelompok 1, nama saya Naura Halila Nafisa. Dari kelas 10-9, kelompok 1, nama saya Ahmad Fauzan Makfir. 10-9 dan kelompok 1, nama saya Rizky Aditya Zaman. Dari 10-9, kelompok 1, nama saya Putri Aurelia Adam. Saya dari kelas 10-9, dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Saya dari kelas 10-9, kelompok 1, nama saya Najmi Andika Prawira. Ya, apa cara matinya? Pencet C2-nya. Bajang Ratu, atau disebut juga dengan Candi Bajang Ratu, adalah peninggalan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan merupakan salah satu bangunan yang besar pada masa keemasan Majapahit. Dan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi ini digunakan sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam negara Kertagama disebutkan kembali ke dunia Wisnu sekitar tahun 1250 Saka atau sekitar 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Raja Jayanegara, Gapura ini atau candi ini digunakan sebagai pintu belakang sebuah kerajaan. Dugaan ini didukung dengan adanya relis Sri Tanjung dan Jaya Gapura yang melambangkan penglepasan. Dan di daerah Trawulan ini sudah menjadi suatu kebudayaan di mana melayat orang meninggal diharuskan melewati pintu belakang ini. Iki pemandangan saka awang-awang ing Museum Trawulan. Museum Trawulan minangka museum arkeologi. Museum Trawulan dipunung ing Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawi Wetan. Akeh-akeh koleksi ing Museum Trawulan iki asale saka kerajaan zaman Majapahit. Museum Trawulan iki duweni koleksi paling lengkap ing Jawi Wetan. Berikut isi lan keterangan Museum Trawulan. Halo Sobat Jas Merah, kali ini kami sudah sampai di destinasi kedua, yaitu Museum Trawulan. Selamat datang di Museum Trawulan. Surya Majapahit adalah simbol yang ditemukan pada runtuhan pada masa Majapahit. Makna-makna Surya Majapahit terdiri ada 3. Yang pertama lambang kerajaan, yang kedua kosmologi, yang ketiga dewa-dewa. Kali ini kami sudah memasuki pendopo. Di belakang kami ada Samudra Mantana. Dua rapala biasa digambarkan dengan wujud yang besar dan menggunakan aksesoris seperti upawita ular, jamang, anting-anting, gelang tangan, dan kain yang meliputi pinggang sampai hingga mata kaki. Di sini adalah celengan manusia, terdiri dari figur anak-anak dan figur wajah tembam. Di sini terdapat celengan binatang, yaitu terdiri dari babi, gajah, yang terdapat lubang di punggung atau di depan mulutnya. Sumur Jobong, jenis sumur yang ditemukan di kawasan Trawulan adalah sumur yang dari bahan bata dan terakota.
Sampai selanjutnya itu kan seperti ini Pak. Yang saya ketahui sebelumnya, mohon maaf kalau salah ya Pak ya. Candi-candi yang berbahan dasar dari bata merah rata-rata itu berasal dari zaman Majapahit Pak. Dan Pusindo itu tentu saja di bawahnya Majapahit, bahkan Singosari. Singosari pun masih pakai andesit yang di Malang. Pertanyaan saya, mengapa Candi Brahu ini menggunakan bahan dasar bata merah, padahal belum Kerajaan Majapahit yang biasanya memakai batu merah Majapahit. Ya, ya Pak. Baik sekali pertanyaannya. Ini dibangun jauh sebelum Majapahit berdiri, tapi kenapa kok dari batu bata merah? Nah, ini. Kalau saya pribadi, temuan yang selalu saya ikuti ketika membantu banyak para pakar, kebanyakan memang wilayah sini itu terbuat dari batu bata merah. Kalau saya berpendapat, mungkin itu dikarenakan letak atau geografinya. Adik-adikku sekalian, kalau sampean tadi ke museum, itu ada yang hebat tetapi sampean tidak memikirkannya. Apa? Contoh tadi di ruangan yang tembikar itu ya. Di Majapahit itu bahkan ada 3, ada Hindu, ada Buddha, dan di akhir menuju keruntuhan itu Islam mulai masuk. Ini yang menunjukkan bahwa Majapahit itu toleransinya cukup tinggi pada saat itu dan peradabannya juga cukup tinggi. Oke, sudah bisa dipahami? Itu sedikit tambahan dari saya, selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau izin bertanya. Fungsi dari Candi Brahu ini pada zaman Kerajaan Majapahit apa Pak? Iya. Kalau dalam Kerajaan Majapahit, fungsi candi kita itu sudah mulai ada perubahan. Ini kalau kita lihat dari sisi cerita rakyat ya. Di mana di situ di masa Majapahit itu candi kita yang dulunya itu sebagai tempat pemujaan bagi umat agama Buddha, itu kalau cerita masyarakat yang beredar itu di masa Majapahit itu kemudian berkembang menjadi tempat ngaben. Makanya nama Brahu itu dikaitkan dari situ kalau cerita rakyatnya begitu. Jadi ketika Majapahit kasta dari sebuah apa itu ya yang daripada masyarakat dari kerajaan itu, petinggi kerajaan itu dikasta kesatria sampai dengan yang Brahmana itu, kemudian kalau meninggal itu ada obat dan ngabennya di sini. Ceritanya begitu. Kemudian abu itu kemudian ada yang dilarung, yang sebagian lagi disimpan di sini. Itu kalau zaman Majapahit ceritanya menurut orang tua kayak begitu. Yang jelas ini adalah tempat suci bagi umat beragama untuk melakukan sebuah kegiatan keagamaan. Terima kasih ya Pak. Ya, kemampuan terhebat kala itu sehingga mendampingi sang raja. Sampai saat ini saya yakin di antara sampean semuanya akan tumbuh ada orang-orang seperti itu. Jangan main-main. Sampean punya mandat melanjutkan daripada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Sampean orang-orang hebat. Apa sih sejarah itu? Sejarah adalah mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lampau, serta perkembangan dan dinamika pada kehidupan masyarakat. Mengenal sejarah adalah cara menghormati kita terhadap tokoh-tokoh bangsa. Maka dari itu, kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah untuk dikenang bukan dilupakan. Salam Jas Merah.